Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nusaidah, duduk di kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan melaporkan hasil praktikum dalam proses pembuatan tape ketan. Di antaranya poin-poin yang ada: pertama, judul; kedua, landasan teori; ketiga, tujuan; keempat, alat dan bahan; kelima, cara pembuatan; keenam, data hasil pengamatan; ketujuh, hasil dan pembahasan; dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, judul praktikum. Ini adalah fermentasi tape ketan. Kedua, landasan teori. Di sini saya membuat beberapa poin, di antaranya poin pertama atau 2.1 adalah pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari bahasa Latin yaitu bio yang artinya hidup, dan teknos teknologi yang artinya penerapan, dan logos artinya ilmu. Bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan prinsip ilmiah dan rekayasa terhadap organisme proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan manusia. Bisa diartikan juga, bioteknologi adalah penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa genetika secara terpadu untuk menghasilkan barang atau lainnya bagi kepentingan manusia. Bioteknologi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Salah satu contoh dari bioteknologi konvensional adalah pembuatan tape ketan ini. Dan salah satu contoh dari bioteknologi modern adalah rekayasa genetika. Ciri utama konvensional adalah adanya benda biologi berupa benda mikroorganisme tumbuhan atau hewan, adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri, dan produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. Poin yang kedua, 2.2 pengertian tape ketan. Tape ketan merupakan makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama orang Sunda. Tape ini dibuat dengan cara difermentasikan selama 2 atau 3 hari dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae, Mucor Staphylococcus, dan Endomycopsis bibuligera. Poin yang ketiga, 2.3 pengertian fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik, tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa ekspektor elektron eksternal. Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Akan tetapi, beberapa komponen lain dapat juga dihasilkan dari fermentasi, seperti asam butirat dan aseton. Ragi dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam pemanfaatan fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur, dan minuman beralkohol lainnya. Respirasi anaerobik dalam otot manusia selama kerja yang keras yang tidak memiliki akseptor elektron eksternal dapat dikategorikan sebagai bentuk fermentasi. Yang ketiga, saya akan membahas tujuan.
Tujuan dalam praktikum ini adalah yang pertama, untuk mengetahui proses pembuatan tape. Yang kedua, untuk mengetahui proses terjadinya fermentasi. Yang ketiga, untuk mengetahui peran bakteri dalam proses fermentasi. Baik, yang keempat adalah alat dan bahan. Alatnya, pertama, tungku, panci, baki, sendok, kain, cukil atau penanak nasi. Yang selanjutnya adalah bahannya ada 4. Yang pertama, ketan hitam, ragi tape, air, dan daun pisang. Cara pembuatan. Pertama, beras ketan dicuci sampai bersih. Beras ketan direndam selama 15 menit. Kemudian beras ketan dikukus. Pada separuh waktu, sebagian pengukusan ketan diangkat atau setengah matang, lalu disiram dengan air, kemudian dikukus kembali hingga matang. Kedua, ketan yang telah matang diangkat dan didinginkan secara merata. Disebarkan pada nampan yang telah diberi alas daun pisang. Ketiga, ragi tape cura yang dibeli di pasar biasanya dalam butiran besar atau kepingan. Ragi tape dipotong menjadi 2 bagian, lalu dihaluskan dengan cara memasukkan ke dalam kantong plastik dan dipukul dengan sendok. Keempat, ragi halus dibungkus dengan kain perca. Kelima, ragi tape secara ditaburkan merata pada ketan dengan cara mengetukkan bungkusan ragi ke seluruh bagian ketan yang telah matang dalam kondisi dingin ya. Keenam, ketan yang telah diinokulasi ditutup dengan rapat. Ketujuh, tape diinkubasi pada suhu ruang 2-3 hari. 8. Setelah tape ketan jadi, uji organoleptik dilakukan meliputi warna, rasa, tekstur, dan aroma pada tape ketan yang telah dibuat. Poin ke-6, data hasil pengamatan. Hasilnya, tekstur beras sebelum fermentasi bentuk seperti beras lunak, dan sesudah fermentasi seperti nasi atau lembek. Air tidak ada sebelum fermentasi, tetapi sesudah fermentasi ada karena mengandung alkohol. Yang ketiga, aroma. Sebelum fermentasi tidak ada aroma, dan sesudah fermentasi wangi tape atau bau masam. Keempat, rasa. Sebelum fermentasi tidak ada, dan sesudah fermentasi rasa manis. Yang kelima, warna. Sebelum fermentasi ungu kehitaman, dan sesudah fermentasi ungu kehitaman. Adapun perbandingannya, yang pertama, kematangan. Pada hari kedua agak matang, dan hari ketiga sudah matang. Rasa, hari kedua sedikit manis, dan hari ketiga manis. Yang ketiga, aroma. Pada hari kedua aroma belum tercium, dan pada hari ketiga menyengat dan berbau alkohol. Yang keempat, kadar air. Pada hari kedua kadar air sedikit, dan pada hari ketiga banyak. Jadi, tape ketan menghasilkan tape yang lembek dengan air yang sedikit dan memiliki rasa manis. Tape ini memiliki bau khas tape dan sedikit aroma khas daun pisang. Yang ketujuh adalah hasil dan pembahasan. Selama proses fermentasi tidak memerlukan oksigen. Oleh karena itulah
Proses fermentasi pada ketan harus dengan wadah yang tertutup rapat agar lebih cepat matang. Dan dari tabel penelitian dapat dilihat bahwa pada hari kedua tape belum matang sempurna, dan pada hari ketiga tape sudah mengalami kematangan yang baik. Pada hari kedua rasanya belum terlalu manis, dan pada hari ketiga sudah manis. Selanjutnya, pada hari kedua juga aromanya belum tercium, dan pada hari ketiga aromanya sudah menyengat dan berbau alkohol. Pada hari kedua juga airnya masih sangat sedikit, dan pada hari ketiga airnya sudah banyak. Dalam pembuatan tape ketan, faktor yang menunjang keberhasilan adalah sedikit banyaknya udara dan kualitas ragi yang digunakan. Semakin sedikit udara yang masuk dalam proses fermentasi selama 2 atau 3 hari akan mengalami ketan hitam yang lunak dan air yang banyak. Itu juga dipengaruhi oleh kualitas ragi yang digunakan. Penggunaan ragi tape mempercepat kerja bakteri pada tape. Dalam pembuatan tape ini menghasilkan tape yang lunak dan air tape yang mengandung alkohol akibat dari fermentasi dari ragi. Dan jumlah berat tape yang dihasilkan juga 2 kali lipat dari bahan baku beras yang dibuat. Poin ke-8 adalah kesimpulan. Fermentasi alkohol adalah proses respirasi anaerob atau tanpa oksigen yang mengubah gula hingga menjadi alkohol atau etanol melalui beberapa tahap. Pada pembuatan tape ini, fermentasi yang terjadi yaitu perubahan pati menjadi gula, dan oleh ragi, gula dirubah menjadi alkohol, sehingga ketan menjadi lunak, berair, manis, dan agak berbau alkohol. Setelah melakukan penelitian, ternyata saya dapat menyimpulkan bahwa fermentasi yang terjadi pada tape ketan terjadi selama 2 atau 3 hari. Selain itu, juga dalam proses pembuatan tape ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya proses fermentasi tersebut secara sempurna. Selama proses fermentasi tidak memerlukan oksigen. Oleh karena itulah, proses fermentasi pada ketan harus pada wadah yang tertutup rapat. Lamanya proses fermentasi juga mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan. Sekian pembahasan atau laporan praktikum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.